Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul website dan e-commerce part kedua. Lebih spesifiknya yaitu payment acquires dan simulasi checkout. Oke, jadi seperti pembahasan sebelumnya, mungkin dapat saya ulangi bahwa modul e-commerce itu merupakan salah satu bentuk perdagangan elektronik yang mana hal tersebut itu memanfaatkan sistem elektronik dan jaringan secara global. Nah, hal ini mencakup seperti adanya pertukaran data, kemudian pengelolaan inventory, dan juga adanya sistem jaringan dalam komputer. Nah, namun pengelola e-commerce itu seringkali menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistemnya. Hal tersebut tentunya dapat mengakibatkan hambatan dalam operasional sehari-hari perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang terintegrasi dan salah satu solusinya yaitu menggunakan perangkat lunak ERP. Salah satu fitur dalam e-commerce yaitu payment acquires, di mana dalam menjalankan bisnis yang berfokus pada otomatisasi, perusahaan itu mungkin saja memerlukan payment gateway untuk mengotomisasi pengelolaan pembayaran dari pelanggan mereka. Nah, dengan menggunakan payment acquires ini, pelanggan itu juga dapat melakukan pembayaran untuk sales order, invoice, atau langganan dengan metode pembayaran favorit mereka. Hal ini tentunya dapat memberikan pilihan beragam karena terdapat berbagai macam metode yang bisa diinginkan oleh konsumen. Tentunya hal tersebut juga dapat menarik minat konsumen karena adanya kemudahan dan juga hal tersebut bermanfaat bagi peningkatan jumlah pesanan pembelian. Kemudian untuk simulasinya akan saya coba langsung praktikkan melalui Odoo 16. Di sini saya menggunakan Odoo SOL. Ini saya telah melakukan login melalui email yang telah saya gunakan sebelumnya. Lalu langsung saja kita menuju ke tampilan apps dan mengeklik yang namanya modul website. Nah, pastikan terlebih dahulu bahwa website dan e-commerce itu telah terinstall agar modul tersebut dapat digunakan. Karena saya telah melakukan aktivasi, maka langsung saja bisa klik menu ini, lalu menuju ke website. Langsung saja kita klik menu shop pada dashboard yang muncul. Setelah itu, pada menu configuration, kita bisa pilih payment providers. Nah, di sini telah muncul beragam metode pembayaran. Contoh simulasi kali ini, saya akan melakukan instalasi payment yang ingin digunakan, yaitu wire transfer. Nah, ini dia. Karena saya telah melakukan install, maka di sini sudah tidak ada lagi button install seperti payment di bawahnya. Langsung saja saya klik. Kemudian langkah berikutnya yaitu mengubah state menjadi enable. Nah, ini bisa diperhatikan bahwa wire transfer state-nya ada 3 opsi, dimana kita bisa mengubah yang misal awalnya disable atau test mode itu diubah ke bentuk state enable. Selanjutnya, untuk bagian menu ini ada configuration dan juga message. Kita bisa klik message, lalu pada bagian pending message bisa diisi dengan informasi sesuai kebutuhan. Di sini saya telah menyiapkan kata-kata, kemudian langsung saja saya copy paste dan muncul untuk transfer detail beserta informasi payment, bank account number, dan juga account holder. Selanjutnya jangan lupa untuk klik save secara manual. Ya, maka inilah tampilan dari payment providers yang mana menggunakan wire transfer itu memerlukan informasi tambahan dan juga caranya cukup mudah seperti yang telah saya contohkan. Jadi cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian bisa kita beralih ke simulasi untuk checkout. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita perlu kembali ke menu dashboard. Klik menu yang ada di pojok kanan atas ini, button plus new. Lalu isi produk sesuai yang diinginkan. Nah, ini bisa klik aja menu gambar keranjang ini. Lalu tulis nama produk. Sebagai contoh, saya masukkan dress satin cut. Nah, dalam hal ini artinya produk yang saya masukkan itu termasuk kategori fashion. Jadi setelah berikutnya itu masih seputar checkout untuk produk fashion. Lanjut kita klik save.
Pada tahapan ini kita bisa melakukan editing produk. Ya karena di sini belum disesuaikan ya, tidak ada gambar, kemudian juga harganya belum di-adjust, maka kita bisa ubah untuk harganya. Di sini saya masukkan 350.000. Selanjutnya untuk foto, itu langsung saja menuju ke kolom ini, kemudian kita bisa upload an image. Berikutnya, perlu untuk melakukan save. Nah, barulah barang ini bisa ditambahkan ke keranjang. Caranya cukup mudah, langsung saja untuk add to cart. Selanjutnya, untuk proses barang lebih lanjut, itu perlu melakukan klik pada proceed to checkout. Oke, karena ini sudah memasuki halaman payment, maka kita bisa melihat bahwa melanjutkan proses sebelumnya bahwa kita mengaktifkan payment with wire transfer. Maka di sini kita juga melakukan hal yang sama, pay with wire transfer. Lalu untuk billing dan shippingnya disesuaikan saja, serta perlu melakukan cross check pada produk yang akan dibeli. Selanjutnya, jika sudah sesuai, klik pay now. Maka tampilan sales order itu akan muncul seperti ini. Lalu untuk produknya ini juga nilai akhirnya setelah ditambahkan dengan pajak 11%. Untuk mengecek bahwa konfirmasi order dari quotation menjadi sales order itu, maka admin perlu kembali ke website. Caranya dengan kembali ke menu website. Selanjutnya klik profile pada visual admin. Nah, ini dia terdapat beragam dokumen yang telah diklasifikasikan sesuai kategorinya, yaitu ada quotation, kemudian sales order, RFQ, PO, invoice, project, dan juga task. Tapi dalam hal ini kita ingin melihat adanya update dari invoice. Nah, ini dia ditulis bahwa produk yang baru saja kita input itu statusnya waiting for payment dengan amount-nya yaitu sejumlah Rp388.500. Nah, ini untuk tampilannya, langsung saja kita klik pay now. Nah, tadi karena kita telah melakukan setting untuk wire transfer, maka kita bisa memilih ini dan pilih pay. Oke, memasuki bagian kesimpulan bahwa dalam Odoo ini terdapat berbagai fitur-fitur komprehensif yang dapat membangun maupun mengurus situs website hingga e-commerce. Nah, hal tersebut tentunya mencakup pembuatan dan penyuntingan halaman website, kemudian manajemen produk, penjualan online, lalu juga ada pengelolaan stok, integrasi sistem pembayaran, dan juga proses pengiriman. Nah, dalam proses pembuatan situs web ini, pengguna dapat mengikuti serangkaian langkah seperti misalnya ada pembuatan basis data baru, kemudian aktivasi website, konfigurasi situs, kemudian pembuatan halaman, lalu penambahan produk, integrasi sistem pembayaran, serta publikasi dari situs web tersebut. Dengan begitu, adanya penjelasan video part pertama dan kedua ini itu turut menjelaskan beberapa simulasi yang ada dalam modul website dan e-commerce. Tersebut akan bermanfaat bagi pengguna baik dari sisi perusahaan maupun pembeli yang menggunakan transaksi dengan perusahaan. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf dan terima kasih teman-teman.